الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينه من الهدى والفرقان لعلكم تتقون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang jamaah salat Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini, di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih lagi nikmat takwa. La'allakum tattaqun. Dengan ketakwaan inilah, dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkumpul berserayah bersama kaum muslimin dan muslimat. Kita berkumpul dengan umat mukminin dan mukminat dengan senantiasa selalu mengembangkan dengan takbiratul ihram kita, dengan tahmid dan tahlil kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas tercurahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in wa tabi'in yang insyaallah menyertai kita semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di waktu begitu cepat ini, kita telah ditinggalkan Ramadan. Kita telah memasuki 1 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 Mei 2022 Masehi, di mana pada tahun ini kita dalam keadaan yang alhamdulillah boleh jadi kita dikatakan luar biasa COVID-19 ini atau COVID atau virus corona ini telah menghilang di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyayangi oleh umatnya. Allah menyayangi umat muslim. Allah menyayangi umatnya sehingga kita bisa berkumpul berserayah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya berputar waktu ini, antara pagi dan siang, antara malam dan subuh, antara berpuasa dan buka, antara jam dan antara menit per jam, dan begitu gantinya antara 1 pekan menjadi 1 bulan. 1 bulan akan menjadi 1 tahun. Inilah waktunya. 1 tahun inilah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara merayakan Idul Fitri kita selama 1 bulan penuh kita berpuasa pada bulan Ramadan. Pada akhirnya kita sampai lagi pada hari ini di hari raya Idul Fitri, dan kita
wa ta'ala, hari ini adalah hari penyesalan bagi orang-orang yang memiliki banyak dosa dan sebagai sesama manusia, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau biasa dikatakan hari keberuntungan bagi orang-orang yang bertobat. Berpisah dengan bulan Ramadan memang menyedihkan, namun momen Idul Fitri ini kita harus merayakan dengan penuh sukacita sesuai dengan tradisi nenek moyang kita. Kita diajarkan, maka kita akan mengunjungi rumah kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan untuk menjalin silaturahim kita, sekaligus saling memaafkan. Selain itu, untuk menghapus dosa-dosa kita dan kembali fitrah kita, tujuan silaturahmi adalah untuk tali persaudaraan dan berbagi kebahagiaan sesama manusia. Hal ini tidak hanya sekedar tradisi turun-menurun, melainkan anjuran dan para nabi, Habib kita Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis mengatakan, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah terhadap keluarga sendiri terhadap dua pahala. Yang pertama adalah sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin saja dan sudah lama selama tidak berdua dengan saudara anda yang jauh, karena disahkan jarak yang begitu jauh. Kita dari jarak berkomunikasi dengan mereka, namun berkat Idul Fitri ini tempat tinggal yang jauh pun tidak jadi masalah, karena itu sudah ada niat yang kuat dan ikhlas untuk menjalani silaturahim kita. Apalagi sekarang berada di era 5.0, di mana alat teknologi yang sangat luar biasa. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutuai sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambut tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim yang lebih afdal adalah saling bertemu dan berjabat tangan antara sesama muslim dan muslimat. Bahkan ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dosa-dosa hanya bisa luntur dan jika kita saling berjabat tangan. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu dari berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat Id yang sama-sama dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momen istimewa ini, mari kita saling berbagi cinta kita, kasih sayang kita, menjalani silaturahmi kita antara sesama muslim di hari Idul Fitri. Mari kita siapkan yang hangat dan sukacita kita untuk menebar kasih sayang sesama manusia. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita saling mengingatkan sebagai umat Islam yang saling dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih dalam keadaan hidup, suatu saat nanti kita akan mati. Di waktu sehat, suatu saat nanti kita akan merasakan yang namanya tua. Di waktu muda, suatu saat nanti kita akan merasakan tua. Di waktu banyak harta, kita akan merasakan nanti ditinggalkan harta itu. Di waktu kita menjadi pemimpin, insya Allah kita akan dipimpin. Pada kesempatan ini, kita dalam keadaan senang berkumpul bersua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk senantiasa istimewakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanda-tanda ketika kita manusia senang, kadang dia menangis, kadang haru, kadang juga ia tertawa. Hari ini kita sudah pastikan bahwa benar-benar senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang menangis karena mengingat keluarganya yang sedang merantau di luar sana, di kota luar sana atau di luar negeri untuk mencari rezeki yang halal. Bahkan saudara kasih sayangnya, bahkan saudara kita yang lebih sedih lagi karena keluarganya sudah ditinggal lebih duluan, karena mungkin tahun lalu mereka bersama keluarganya, pada tahun ini mereka hanya dengan keluarga yang telah ditinggalkan. Begitu sedihnya dirasakan, hanya ditinggal kenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pada hari ini, mari kita saling mengingatkan jasa-jasa keluarga kita yang sudah tiada karena mengirim, dan mari kita mengirimkan doa mereka, doa kepada almarhum dan almarhumah untuk kita karena mengingatnya. Mungkin seorang orang tua mengingat kesedihan anaknya yang telah ditinggal duluan dan akhirnya anaknya pula merindukan kedua orang tuanya. Mungkin seorang suami sedih karena mengingat istrinya yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami mengingat kebaikan istrinya karena mengingat masakan istrinya yang sangat besar. Mungkin seorang istri mengingat seorang suaminya karena ia telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seorang nenek merindukan cucunya. Mungkin seorang cucu mengingat neneknya. Mungkin seorang anak mengingat kedua orang tuanya. Mungkin ada seorang anak yang masih kecil, ia merindukan kedua orang tuanya. Kemudian ia mencari di mana ibu saya, di mana ayah saya. Mungkin inilah nasibnya orang-orang yang telah dipanggil pulang kedua orang tuanya. Sama seperti anak yang masih kecil yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Anak ini menangis karena teman-temannya semuanya memiliki kedua orang tua yang menemani, sedangkan dirinya tidak ada orang tuanya lagi. Sehingga ia sedih pada hari ini, hari raya, bahkan hari-hari sebelumnya. Beliau sedih karena ditinggal kedua orang tuanya. Neneknya, anak ini bertanya kepada neneknya, di mana ibu dan bapak saya? Kemudian nenek ini bertanya dan menangis, anakku, cucuku, bersabar kita. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kedua orang tuamu terlebih dahulu. Mungkin orang tuamu telah memanggil, mungkin orang tuamu telah dipanggil Allah. Mungkin Allah mencintai orang tuamu sehingga ia dipanggil lebih duluan. Engkau telah dilahirkan, engkau telah ketika engkau masih kecil, engkau telah orang tuamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah takwa kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa dan artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, kita membuktikan takwa kita dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana dalam surah Al-Jasiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah, karena ia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini mengajarkan kita dan mendidik kaum muslimin dan muslimat dapat lapang dada, suka memaafkan, berjiwa besar dan menghadapi segala sesuatu di hidup kita. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pembalasan yang simpel kepada mereka yang sesuai dengan perbuatan dalam surah Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id yang sama-sama dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan kepada kita semua. Artinya keberkahan turun kepada kita semua. Inilah tandanya Allah mencintai orang-orang yang sangat luar biasa. Sebagaimana dengan ketakwaan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan dan ketakwaan kita merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Perlu kita ketahui bahwasanya anak yang mengusir orang tuanya atau anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah orang biasa selalu orang tuanya tidak didik anaknya, tidak dengan baik agar kita mendengarkan perintah orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya anak-anak kita seorang penghafal Quran, seandainya anak-anak kita menjadi seorang hafiz dan hafizah, kemudian mereka adalah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, seandainya anak kita memimpin sholat 5 waktu, seandainya anak kita memimpin sholat pagi, seandainya anak kita yang berdiri menjadi imam, mungkin jadi hati ini akan menangis sedalam-dalamnya lautan, setinggi-tingginya langit. Doa ini, hati yang paling dalam ini Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan berdoa, ya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya anak penghafal Quran. Seandainya kita melihat doa, seandainya kita melihat pahala-pahala yang kita miliki, seandainya kita mengetahui kata Rasulullah SAW, doa yang paling mustajab adalah ketika orang tua berdoa, maka asja Allah akan bergetar Bapak Ibu sekalian. Ketika orang tua akan berdoa, maka anak ini akan diberikan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menangis sedalam-dalamnya ketika melihat anak-anak kita menjadi seorang pemimpin sholat. Apalagi mereka ketika orang-orang terdahulu mengatakan, ketika ada seorang ustaz, seorang imam, kemudian orang-orang terdahulu mengatakan, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ada tongki anakku, mudah-mudahan ada tongki cucuku seperti Pak Ustaz di atas, seperti Pak Imam yang memimpin sholat. Begitu mulianya hati orang-orang yang senantiasa menginginkan anak-anak menjadi penghafal Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita telah dikandung oleh kedua orang tua kita selama 9 bulan, maka keluarlah kita di dunia ini dengan lahirnya oleh seorang ibu, dan pada waktu itu kita lahir dari rasa kesakitan kedua orang tua kita. Begitu dahsyatnya sakitnya, dan bahkan seorang ibu ia rela mengorbankan nyawanya antara hidup dan mati demi melahirkan seorang anak. Setelah itu keluarlah anak di dunia dengan selamat. Penderitaan seorang ibu selama 9 belum berakhir, tetapi ia telah membesarkan anaknya, menyusui anaknya. Tetapi ada seorang anak yang berdurhaka kepada orang tuanya. Mungkin anak ini ketika ia kecil ia dirawat oleh kedua orang tuanya, ketika ia besar ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ibu sementara makan, ketika ibu sementara makan, tetapi anaknya menangis, maka seorang ibu rela meninggalkan makanannya demi menenangkan anaknya tercinta. Mulai waktu kita kecil, mulai kita bayi, ibu yang membersihkan kotoran-kotoran tubuh kita. Di saat kita kencing dan buang air kecil, mulai bayi sampai dewasa, ia membersihkan pakaian kotor kita. Di waktu kita masih kecil, ibu yang pertama mengajarkan kita untuk berbicara, ibu dan ayah yang pertama kali mendidik kita, ia menjadi anak yang solehah. Kemudian seorang ayah rela membanting tulang, seorang ayah rela dari panas, dari ia tidak mencari nafkah, dan istrinya dan rela berperas keringat untuk tidak mengenal hujan dan panas demi mencari nafkah untuk anaknya tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua kita pernah merasakan tersiksa untuk merawat kita, demi melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, tumbuh besar, menjadi orang-orang guna bagi sesama dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga anak ini begitu senang melihat anaknya tercinta. Akan tetapi sedihnya seorang orang tua mulai kita dalam kandungan ibu sudah tersiksa, kita dilahirkan ibu tersiksa, lalu tiba-tiba seorang anak menjadi seorang durhaka, rela memukul, rela mengorbankan dirinya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tuanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal di dalam Al-Quran tidak
sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 23. Ketika kedua orang tua masih hidup, berusia lanjut, janganlah engkau berkata ha kepadanya dan berkata kasar engkau harus melembut terhadap ibu bapamu. Tetapi apa yang terjadi di zaman sekarang, di kalangan kita ada anak satu kali berbicara. Ketika kedua orang tua berbicara satu kata, anaknya sudah 10 kata yang ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang sama-sama dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi." Allah Taala perintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ketika anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka tidak ada bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surganya Allah ada di bawah telapak kaki ibu. Maka hadirin dan hadirat, maka mari kita mencintai kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Kita berikan dia kesempatan untuk hidup lebih baik. Mari kita memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Ketika ada orang tua yang masih hidup, maka mari kita mengajak mereka untuk bersenang-senang di dunia ini. Dan mari kita menggendong tangannya. Dan mudah-mudahan kita semua mempunyai harta yang berlebih. Mudah-mudahan kita mempunyai rezeki. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, rezekinya Allah kita tidak tahu. Apakah mungkin ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menggendong tangan kedua orang tua kita, kemudian kita ke Masjidil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan memegang tangannya, memangku tangannya dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lak labbaik. Ketika kita menggendong tangan kedua orang tua kita dengan hati yang sangat mulia ini, kita berdoa, ya Allah ya Rabb, inilah mungkin hati yang sangat mulia, inilah mungkin yang paling saya senangi ketika saya menggendong kedua orang tua saya menghadap ke Masjidil Haram. Kedua orang tua kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita balik, maka mari kita mencium kedua tangan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tiada, maka mari kita doakan. Doa yang terbaik untuk kedua orang tua yang telah meninggal adalah doanya anak-anak yang soleh dan soleha. Doa yang paling mulia adalah anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi biar bagus sholatnya, biar bagus puasanya, biar bagus sedekahnya, biar kita rajin puasa Senin Kamis, tetapi ketika kita durhaka kepada orang tua kita, maka amalan baik itu akan tertolak. Ada satu riwayat menjelaskan tentang sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang rajin sholat tahajud. Setiap malam sedekah saya banyak. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Saya puasa Senin Kamis dan saya juga seorang haji. Apakah saya sudah bisa selamat dari syurganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, engkau nanti bersama orang para nabi dan para syuhada. Akan tetapi ketika engkau punya dosa kepada kedua orang tuamu, maka pastikanlah dan engkau tidak akan selamat meskipun engkau banyak melakukan amalan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tak terasa pada hari ini kita telah melahirkan generasi-generasi Quran kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perlu kita ketahui sebelum orang tua kita tidur atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbakti kepadanya. Karena itu di waktu kecil ayah dan ibu tercinta kita merawat kita sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Pada akhir khutbah ini, saya mengajak seluruh jamaah menundukkan wajah, mengangkat telapak tangan, kedua tangan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga senantiasa doa-doa kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan zakat fitrah kita yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa agar diselamatkan dari wabah COVID-19 ini, COVID virus corona ini, dan semoga cepat sirna di muka bumi ini. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan mu'afin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya min amwat innaka sami'un qaribun mujibul hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, kerabat kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kami. Allahumma innaka Allahumma inni a'ufu tuhibbul afwa fanni. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Engkau maha pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampun kepadamu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung bagi kami, maka tolonglah kami dan menghadapi orang-orang kafir. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami sewaktu kami kecil. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sujudana 'alal wahsya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya sebagai khatib mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.